Buat orang awam, pesawat militer apapun jenisnya selalu disebut pesawat tempur. Padahal dalam dunia kemiliteran, ada pengelompokan berdasarkan fungsi dan kegunaan dari tiap pesawat. Pengelompokan ini udah dilakukan sejak hampir seabad yang lalu. Emang sih, makin hari sebutan buat tiap pesawat makin beragam, soalnya fungsi pesawatnya pun berkembang. Sampai saat ini seenggaknya pesawat militer dikelompokkan seperti berikut. Military Transport. Pesawat angkut militer ini digunakan untuk mengangkut peralatan, personel, dan bahkan pesawat lain dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa orang menyebutnya sebagai pesawat kargo, padahal itu nggak tepat, soalnya mereka juga membawa pasukan terjun payung dan personel militer lainnya. Contoh pesawat angkut yang sekarang aktif beroperasi antara lain C-17 Globemaster III dan tentu saja C-130 Hercules. Military Fighter. Ini dia pesawat tempur dalam arti sesungguhnya. Pesawat militer ini digunakan untuk pertempuran, terutama menghancurkan pesawat musuh saat masih di udara. Ciri utama pesawat tempur adalah keberadaan berbagai macam senjata militer seperti senapan mesin, roket, bom, meriam, dan peluru kendali. Beberapa pesawat tempur yang terkenal antara lain F-15, Su-27, F-22, dan F-35. Maritime Patrol. Pesawat patroli maritim biasanya menjalankan misi pencarian dan penyelamatan, anti kapal dan anti kapal selam, serta patroli wilayah perairan. Salah satu pesawat yang sejak awal didesain secara khusus buat patroli maritim adalah Kawasaki P1. Kebanyakan pesawat patroli maritim yang ada merupakan hasil modifikasi dari pesawat yang sudah diproduksi secara massal. Misalnya Boeing P-8 Poseidon yang merupakan hasil modifikasi dari pesawat Boeing 737-800. Bombers. Pesawat pembom sebagian besar digunakan untuk misi penyerangan target di darat. Lantaran karakternya yang terbang lebih lambat dan kurang gesit, maka mereka nggak bisa head-to-head sama pesawat musuh secara langsung. Beberapa pembom militer bahkan memiliki kemampuan siluman, seperti Northrop Grumman B-2 Spirit. Contoh lain dari pesawat pembom yang fenomenal yaitu Junker Ju-82, Tupolev Tu-16, B-52 Stratofortress, dan B-17 Flying Fortress. Attack Plane. Pesawat serang adalah pesawat yang digunakan untuk membawa senjata konvensional atau nuklir di belakang garis musuh untuk menyerang target-target utama di darat, serta memberikan dukungan bagi pasukan di darat. Pesawat era Soviet Ilyushin Il-2 Sturmovik, Douglas AC-47 Spooky, dan Lockheed AC-130 adalah contoh pesawat serang yang bisa dibilang paling battle-proven. Reconnaissance and Surveillance. Pesawat jenis ini nggak perlu membawa persenjataan super canggih, soalnya tugasnya ia cuma mengintai dan memantau. Biasanya pesawat dilengkapi dengan kamera dan sensor khusus. Tapi saat ini banyak fungsi yang udah diambil alih sama UAV atau bahkan satelit. Mereka dapat menggunakan berbagai radar dan sensor tertentu untuk menunaikan tugas-tugasnya ini. Multi-role. Biasanya pesawat multi-role dapat menjalani lebih dari satu tugas, mulai dari tugas tempur, pengeboman, dukungan udara jarak dekat, kontrol udara, dan bahkan peperangan elektronik. Contoh pesawat multiperan militer antara lain adalah Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, dan Saab JAS-39 Gripen. Airborne Early Warning and Control System. Peringatan dini dan kontrol udara atau sistem AWACS adalah sistem radar yang mendeteksi kapal, kendaraan darat, dan pesawat terbang dan mengendalikan ruang pertempuran. Mereka akan mengarahkan serangan seluruh pesawat yang sedang bertempur. Mereka dapat melakukan pengawasan atas target udara atau darat dan bahkan melakukan fungsi yang mirip dengan pengontrol lalu lintas udara. Beberapa pesawat militer yang digunakan untuk pekerjaan ini antara lain Lockheed EC-121 Warning Star, Variogenet AEW-3, dan Northrop Grumman E-2 Hawkeye.